warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Oka Putri, kelas 5E, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari kelas 5E, Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sananda Putri, kelas 5E, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pertama-tama, kita akan membahas tentang prasarana pendidikan dan sarana pendidikan. Apa sih prasarana pendidikan itu? Jadi, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Contohnya seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Lalu, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang diharapkan semua perlengkapan didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. Yang terakhir, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Nah, lalu di sini ada prinsip manajemen sarana dan prasarana yang terbagi menjadi 3, yaitu efisiensi, efektivitas, dan administratif. Yang pertama, efisiensi yaitu kemampuan seorang manajer melakukan pekerjaan dengan hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang sedikit. Di samping itu, manajer yang bertindak secara efisien adalah manajer yang mampu memperkecil biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada efektivitas, yaitu suatu ukuran tentang pencapaian suatu efektivitas menggambarkan kemampuan manajer untuk menjalankan pekerjaan dengan sasaran yang tepat dan benar. Terakhir, ada administratif, yaitu kemampuan semua kegiatan manajemen perlengkapan harus memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, pedoman yang diberlakukan pemerintah. Hal ini terjadi karena di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara memanage sarana dan prasarana milik pemerintah. Nah, setelah membahas prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan, selanjutnya di sini ada proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Secara umum, proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, investasi, pengawasan dan pemeliharaan, serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kenapa sih proses-proses ini penting dilakukan? Yaitu agar pengadaan sarana dan prasarana tetap sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Nah, lalu biasanya sarana dan prasarana sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan program sekolah, yaitu menggantikan barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu kita pahami loh. Yang pertama itu ada perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua itu ada cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga itu ada administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya yang kedua ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Ditinjau dari sifatnya terdapat 4 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah yang pertama yaitu pemeliharaan perlengkapan bersifat pengecekan, dan yang kedua ada pemeliharaan yang bersifat pencegahan, yang ketiga ada pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan, yang keempat ada perbaikan berat. Nah, ditinjau dari waktu pemeliharaannya, terdapat dua macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, yaitu yang pertama pemeliharaan sehari-hari, seperti menyapu, mengepel lantai, membersihkan pintu, dan yang kedua terdapat pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala itu yaitu pengontrolan genting, pengaturan tembok, lalu ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ini merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengeluarkan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana pendidikan tersebut sudah dianggap tidak berfungsi lagi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Halo, selanjutnya kita akan membahas mengenai administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu apa sih? Administrasi keuangan itu adalah segala aktivitas mengenai pengaturan keuangan yang ada di sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dari apa-apa saja alokasi dana yang masuk ataupun keluar. Ada 3 tujuan mengapa administrasi keuangan di sekolah itu penting. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan yang ada di sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah meminimalisir penyalahgunaan keuangan yang ada di sekolah. Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui mengenai administrasi keuangan yang ada di sekolah. Yang pertama adalah transparansi, yang artinya adalah keterbukaan, di mana sumber dana dan jumlahnya serta rincian penggunaannya itu harus diketahui oleh pihak-pihak penting yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas, di mana penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan penggunaan dana yang telah disusun. Yang ketiga adalah prinsip efektivitas. Efektivitas di sini lebih menekankan pada quantitative outcomes, di mana prinsip efektivitas ini akan terjalankan jika kegiatan yang dilakukan itu dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Yang tujuan ini harus diselaraskan dengan rencana yang telah ditetapkan. Prinsip yang keempat adalah efisiensi, di mana keuangan harus dilihat secara input dan outputnya. Kemudian ada hal yang membandingkan antara pengeluaran dan pemasukan dari keuangan tersebut, sehingga dapat tercatat secara administratif apa saja keuangan yang dipakai, sehingga efisiensi itu dapat terlaksanakan. Pada administrasi keuangan dan manajemen keuangan yang ada di sekolah, sumber-sumber dana keuangan yang ada di sekolah itu didapatkan dari yang pertama adalah pemerintah, di mana setiap tahun ajarannya pemerintah akan mengirimkan anggaran rutin yang akan dialokasikan kepada seluruh sekolah. Yang kedua adalah dari orang tua siswa, di mana orang tua siswa akan membentuk suatu komite dan melakukan rapat komite sekolah, yang dimana setiap bulannya akan mengeluarkan biaya yang telah ditetapkan dari rapat komite sekolah. Yang ketiga adalah dari masyarakat, di mana bentuknya ini tidak terikat dan bentuknya berupa sukarelawan dana yang akan dialokasikan untuk menyelaraskan kegiatan yang ada di sekolah. Yang keempat adalah dari alumni. Biasanya alumni untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah sebelumnya, alumni akan mengeluarkan dana untuk membelikan perlengkapan sekolah seperti buku, alat tulis, dan yang lain-lainnya. Kesimpulannya adalah bahwa sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan sekolah diintegrasikan melalui administrasi keuangan dari sumber dana yang masuk dan keluar, sehingga mutu pendidikan di sekolah teraktualisasikan secara optimal melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.